untuk menyampaikan materi pertama terkait dengan budaya positif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah karena kami diberikan kesempatan untuk bisa mensosialisasikan apa yang sudah kami dapatkan pada kegiatan pada program Guru Penggerak. Adapun yang ingin kami sosialisasikan adalah tentang budaya positif. Ya, kenapa ini budaya positif harus dan wajib kami sosialisasikan? Karena memang budaya positif ini harus benar-benar kita tanamkan di dalam lingkungan sekolah kita. Seluruh warga harus tahu yang bagaimana itu budaya positif agar nantinya tujuan pendidikan yang memang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara ataupun yang memang benar-benar kita harapkan bisa berjalan dengan aman, dengan sukses. Karena semuanya tanpa adanya dukungan, tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya kerjasama di antara kita semua, hal itu mustahil akan terjadi. Jadi pada kesempatan ini izinkanlah kami bertiga untuk menyampaikan tentang budaya positif. Di sini saya akan memulai dengan perubahan paradigma stimulus respon lawan teori. Sebenarnya ada beberapa materi ya, jadi ada tentang budaya positif, kebutuhan murid, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada teori motivasi, ya, kemudian ada juga segitiga restitusi. Nah, untuk materi-materi tersebut itu kami sudah berbagi, dan untuk kesempatan yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan paradigma
menerima stimulus respon lewat teori kontrol ya. Jadi di sini adalah pandangan kita untuk merubah cara pandang kita terhadap apa yang memang sejatinya ada dalam diri kita sendiri. Misalnya ini tentang pandangan kita terhadap orang lain ya. Kita memandang orang lain itu sama terhadap diri kita sendiri. Namun sebenarnya setiap orang ya, setiap manusia itu dia pastinya memiliki sesuatu hal yang unik di dalam diri mereka. Begitu juga untuk murid, untuk siswa kita. Setiap murid pastinya memiliki hal-hal yang berbeda. Ada hal-hal yang pasti kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Jadi kita sebagai guru tentunya dituntut untuk bisa menilai keunikan-keunikan dan memunculkan keunikan-keunikan yang ada pada diri anak-anak tersebut. Nah, untuk konsep-konsep kunci budaya positif ini, itu seperti yang sudah saya katakan tadi, itu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi untuk disiplin positif itu saya yang akan menyampaikan materinya. Kemudian untuk keyakinan kelas itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Helmi, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi itu akan disampaikan oleh Ibu Silvana. Nah, dimulai dari disiplin positif ya, dan motivasi perilaku manusia itu memang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu berdasarkan pandangan dari Diane Gosen. Itu dalam bukunya Regrouping School Discipline. Maaf, saya tidak pandai berbahasa Inggris, jadi kata-katanya agak melenceng mungkin. Nanti diperbaiki oleh guru bahasa Inggris. Jadi di sini disiplin itu dia artinya kita belajar, ya. Jadi untuk menjadi seorang murid atau menjadi seorang pengikut ini, kita harus paham betul sebenarnya untuk apa kita menjadi pengikut, untuk apa kita melakukan sesuatu terhadap disiplin. Yang diharapkan di sini adalah disiplin itu dia lahir dari dalam diri kita sendiri, terutama juga murid ya. Jadi ada motivasi intrinsik, bukan intrinsik ya. Jadi kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri itu sendiri. Ya, jadi di sini ada 3 motivasi yang disampaikan oleh Diane ya. Ya, tapi nanti sebentar itu akan saya sampaikan. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kita sebagai pendidik itu kita harus bisa menciptakan anak-anak kita itu memiliki disiplin ya, sehingga nanti mereka akan berperilaku terhadap nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang lahir dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian ini adalah 3 motivasi perilaku ya. Jadi ini 3 motivasi perilaku yang harus kita ketahui oleh guru terhadap anak didik. Jangan sampai ya kita memberikan disiplin kepada anak didik itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian dan untuk menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di sini dari ketiga motivasi perilaku yang tadi, yang kita harapkan itu kepada anak didik itu adalah menjadi diri sendiri yang mereka inginkan, ya. Kalau untuk motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya berarti jika kita menerapkan disiplin, ada anak-anak yang mungkin dia mengikuti disiplin yang kita terapkan itu, namun karena mereka takut sama kita, ya, takut karena dihukum atau karena ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Ya jangan sampai kalau hari ini kita terlalu
kita akan dihukum, ya seperti itu. Kemudian ada motivasi yang kedua, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, misalnya contoh ini ya, misalnya saya untuk mengikuti guru penggerak. Kalau tidak ada motivasi dari dalam diri saya sendiri untuk mengikuti guru penggerak, itu mungkin tidak akan berhasil semaksimal mungkin ya. Tapi ada juga motivasi yang hanya karena ingin dihargai, untuk mendapatkan penghargaan. Ya, supaya kita bisa dihargai, dan itu pastinya akan menjadi beban buat kita sendiri, karena kita akan berusaha untuk mempertahankan penghargaan yang diberikan. Ya. Kemudian yang berikut itu adalah motivasi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi orang yang termotivasi dengan hal ini adalah orang-orang yang menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi dia akan bertanya ke dalam dirinya sendiri, ya, apa yang harus aku lakukan hari ini? Apa yang harus saya lakukan hari ini? Apa manfaat untuk diri saya sendiri dan manfaat untuk orang lain? Jadi motivasi itu harus berakar dari dalam diri kita sendiri, timbul atas kesadaran diri kita sendiri. Jadi itu 3 motivasi yang sudah disampaikan oleh Diani. Ya, jadi tugas kita sebagai guru itu menimbulkan motivasi kita kepada siswa agar nanti motivasinya itu memang benar-benar motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Iya, kemudian ya seperti yang sudah saya katakan tadi, itu adalah tujuan daripada disiplin positif. Jadi kita bisa menanamkan motivasi-motivasi itu ke dalam murid sesuai dengan apa yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, dan mereka percaya dengan apa yang mereka yakini. Iya, jadi itu adalah untuk disiplin positif. Jadi dari apa yang sudah saya paparkan tadi, jika ada pertanyaan, sanggahan, atau dalam bentuk apapun itu kami persilahkan, kami beri kesempatan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ya, di sini ada kami bertiga, insya Allah dengan kolaborasi di antara kami bertiga, apapun masalah yang nantinya akan kita selesaikan bersama-sama itu bisa kita tangani bersama-sama. Ya, jadi kepada teman-teman, jika ada pertanyaan kami persilakan. Saran, ini sepertinya masih tergantung. Jadi saran kalau boleh kan saling berkaitan dengan nanti ya kan. Kalau boleh dikonsultasikan dulu, nanti kemudian ada pertanyaan. Oh iya Bu, saran yang luar biasa sekali Bu Kepala Sekolah. Iya, jadi insya Allah nanti setelah selesai ini mungkin kami akan buka sesi pertanyaan. Iya, jadi demikian dari saya untuk disiplin positif. Selanjutnya untuk keyakinan kelas itu akan disampaikan oleh Ibu Helmi Ngadi. Ya, kepada Ibu Helmi Ngadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada sesi ini saya akan memberikan pemaparan tentang keyakinan kelas dan pada modul 2.3 yang ini adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ya. Yang pertama di sini adalah mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini pertanyaan yang pertama. Karena kita bicara tentang keyakinan kelas, berarti ada juga yang namanya kesepakatan kelas. Kemudian yang berikut, yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Yang selama ini kita lihat di sekolah itu memang ada peraturan yang
Nanti sebentar akan ada contoh-contohnya. Namun saya akan memperjelas dari yang pertama. Ya. Ini ada menurut Giessen tahun 1998 bahwa dalam suatu sekolah itu, yakni suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intensif. Masih ada satu materi yang terlewati tadi, masih kebutuhan dasar manusia. Nah, itu materi nanti akan disampaikan oleh Ibu Meila. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan juga terhadap anak didik itu adalah kebutuhan dasar manusia ya. Ya, walaupun bukan hanya murid, namun kita juga sebagai manusia itu pasti memiliki kebutuhan-kebutuhannya. Jadi ini kebutuhan dasar itu ada terbagi atas 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan terhadap cinta dan kasih sayang. Jadi itu adalah kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang berikut penguasaan. Jadi itu adalah kebutuhan di mana kita mengharapkan pengakuan terhadap kemampuan diri kita sendiri. Kemudian yang berikut adalah kebebasan. Jadi ini adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi pilihan terhadap apa yang membebaskan diri kita dari sesuatu hal yang tidak kita sukai. Kemudian kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ini yang harus kita perhatikan terhadap anak didik. Kelima, kebutuhan tersebut. Jadi ya saat kita memperhatikan kenapa siswa di kelas ini seperti ini, ya kira-kira kita harus mencari tahu kira-kira mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia yang seperti apa. Ini ada sebuah ilustrasi, sebuah contoh ya. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Dani. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Dani yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Iya. Kemudian, jika Anda menghadapi situasi yang dialami oleh Ibu Ambar, kira-kira apa yang harus kita lakukan dan kira-kira apa alasan Dani melakukan hal itu? Jadi kalau kita memperhatikan mulai dari kebutuhan bertahan hidup, itu dia kebutuhan fisiologis ya. Jadi misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk kasus Dani tadi, kita bisa bertanya kepada, kita bisa melihat mungkinkah si Dani ini lapar, sehingga dia meminta makanan dengan paksa kepada teman-temannya. Mungkin karena dia benar-benar lapar, jadi dia meminta paksa kepada temannya. Jadi kebutuhan yang sementara sedang dipenuhi oleh Dani itu adalah untuk menghilangkan rasa lapar yang ada dalam dirinya. Kemudian kalau cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Jadi mungkin di sini si Dani ingin mencari perhatian dari teman-temannya. Mungkin dia mengambil paksa itu agar dia bisa diterima di lingkungannya, agar dia diperhatikan oleh teman-temannya, seperti itu. Kemudian yang berikut, alasan Dani tadi itu dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya seperti yang sudah saya katakan tadi. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, maka orang tuanya juga mungkin akan memperhatikan dia. Ya, maka kebutuhan yang sedang ingin dipenuhi oleh Dani adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Seperti itu, jadi dia bisa diterima di lingkungan temannya. Kalau disampaikan kepada gurunya, mungkin gurunya menyampaikan
kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya juga akan menjadi lebih perhatian terhadap apa yang dibutuhkan oleh Dani. Kemudian kebutuhan terhadap penguasaan atau kemampuan. Jadi kalau untuk penguasaan, mungkin si Dani ingin agar anak-anak atau teman-teman yang lain itu takut kepadanya. Ya, jadi dia ingin agar teman-temannya ini mau menuruti keinginannya. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Dani itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Ya, jadi jika kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dani adalah kebebasan, maka mungkin dia punya bekal, tetapi dia mungkin telah bosan dengan bekal yang diberikan oleh ibunya, sehingga dia ingin mencoba bekal dari teman-temannya. Jadi itu adalah kebebasan. Jadi dia juga ingin memilih yang mana yang ingin dia rasakan, yang dia sukai, seperti itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan merasa senang. Ya, mungkin berdasarkan kasus Dan yang tadi, mungkin dia senang kalau mengganggu teman-temannya. Mungkin ada kepuasan tersendiri di dalam hatinya ketika dia mau mengganggu teman-temannya dengan mengambil makanan mereka. Jadi itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan tersebut itu adalah kebutuhan yang harus kita ketahui ya. Jadi kita harus mencari tahu sebenarnya kebutuhan anak itu yang mana, agar kita bisa melakukan tindakan yang tepat terhadap anak tersebut. Ya, jadi mungkin demikian pemaparan untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol yang digunakan oleh guru. Nah, di sini menurut Dian dosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Nah, untuk mengetahui bagaimana seorang guru itu bisa berada pada 5 posisi kontrol. Nah, itu biasanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti yang tadi contoh-contoh kalimat-kalimat yang keluar dari guru, itu biasanya kita ada pada posisi penghukum, ada pada posisi teman, membuat orang merasa bersalah, membuat siswa itu merasa bersalah. Cuma hanya pada posisi manajer itu kadang belum muncul. Biasanya muncul itu pada saat kita memberikan pada saat kita menasihati siswa di ruangan tersendiri. Nah, di situ ada posisi kita. Tapi pada saat kejadian, misalnya saat itu ada siswa yang terlambat, kita biasanya berada pada posisi penghukum karena kata-kata yang keluar biasanya agak keras. Dan sebenarnya disiplin positif itu ada pada posisi teman. Jadi kalau dari 5 posisi kontrol ini, yang disiplin positifnya itu ada pada posisi teman dan manajer. Kalau yang untuk ke arah yang negatifnya itu pada posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan sebagai pemantau. Nah, jadi inilah materi-materi tentang budaya positif yang sudah kami paparkan. Jadi apabila ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi tadi yang sudah dijelaskan, baik mulai dari motivasi belajar, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan belajar murid, posisi kontrol, dan segitiga restitusi, kami persilakan kita di sini sharing, saling berbagi ya. Jadi apa yang telah kami dapatkan itu kami sampaikan, kami saling berbagi, sehingga nantinya kalau ada hal-hal yang mungkin kita temui di sekolah ini, nanti insya Allah bisa kita pecahkan secara bersama-sama.
Dan mungkin dengan adanya penerapan ini kita mungkin perlahan bisa melaksanakan itu. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, jadi kita sharing di sini, kita sama-sama mencari jawabannya, mencari solusi dari apa yang kita hadapi, permasalahan seperti apa, itu yang akan kita cari bersama-sama. Oke, silakan Pak Idrus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, menarik materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru hebat, terutama teman-teman calon guru penggerak. Jadi sebenarnya kami juga merasa terbuka wawasannya terkait materi ini. Cuma ada beberapa yang mengganjal dalam pemikiran kami dari pemaparan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang pertama mengenai kalimat keyakinan kelas. Kenapa menggunakan kalimat keyakinan kelas? Kenapa bukan kepastian atau tata tertib saja? Karena mungkin ini kalimat baru dari, atau kalau menurut saya pribadi ini kalimat baru, keyakinan kelas. Kenapa bukan tata tertib kelas saja? Dari penjelasan Bapak Ibu tadi. Karena tadi Ibu-ibu mengatakan keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Tapi kalau ini sekedar sharing sekaligus pertanyaan, karena kalau melihat dari tata kalimatnya, keyakinan, jadi keyakinan apa yang saya mau, artinya apa yang saya mau di kelas itu, apakah itu harus bersifat positif atau negatif? Karena kalau kita refleksi terhadap murid, keyakinan kelas itu ada siswa yang tidak mau belajar pelajaran A, pelajaran B. Kita lawan itu keyakinannya. Kalau berdasarkan pengertian keyakinan kelas, jadi itu bagaimana? Yang kedua, mungkin ada sempat menyinggung juga kalimat atau pernyataan negatif ke pernyataan positif. Jadi jangan ikut koridor. Mungkin kata jangan itu yang kita rubah seharusnya. Kalau ikut koridor, adik-adik akan terpeleset atau apa. Mungkin itu positifnya. Mungkin itu yang saya koreksi. Kemudian tadi penampilan video, ada 5 kontrol sebagai seorang guru yang sebenarnya, yang pada kenyataannya itu sudah berlaku pada kita sendiri, bahwa ada yang penghukum, ada sampai ke manajer. Secara tidak langsung kita sudah terapkan secara tidak langsung, dan alhamdulillah dengan melihat video ini kita bisa mengklasifikasikan bahwa diri kita itu masuk pada kategori A. Namun melihat video itu kayaknya ada yang kurang, seperti penghukum. Memang kalau untuk penghukum itu tidak layak digunakan saat anak itu melakukan pelanggaran sekali saat itu. Tapi kalau sudah berulang-ulang kali, apakah kita hanya sekedar berteman saja, membiarkan dia? Nah, itu jadi pekerjaan rumah kita bersama juga itu. Jadi perlu juga, kalau menurut saya, kenapa dikatakan 5 kontrol itu memang sudah harus kita terapkan itu. Tinggal kita menerapkan di mana yang tepat. Apakah ini harus jadi penghukum apa atau jadi manajer? Karena kalau anak yang sering melakukan pelanggaran, untuk jadi manajer itu kayaknya kurang tepat. Atau ada trik-trik lain jadi seorang manajer yang jadi tepat, atau jadi penghukum jadi tepat, atau jadi berteman jadi tepat. Jadi mungkin itu yang jadi pembelajaran kita sama-sama, kita pecahkan bersama. Karena kenyataannya, mohon maaf, seperti siswa kita yang kemarin itu sebenarnya karena mungkin tidak melalui penghukum, kita sebagai penghukum
sehingga dia sudah keteledoran. Mohon maaf saya sebut nama adik kita itu Afdan, karena kita hanya berteman, akhirnya dia merasa kita punya kebutuhan dasar ini, sehingga dia mau jadi begitu, dia berprinsip kita punya kebutuhan dasarnya. Nah, siapa yang salah sebenarnya ini? Itu jadi mungkin bisa ditangkap jadi pertanyaan saya dan pernyataan saya seperti tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pernyataan dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Idrus. Nah, yang pertama terkait dengan keyakinan kelas, kenapa kita tidak menggunakan kata aturan atau peraturan tata tertib, hanya menggunakan kata keyakinan, yang lebih tepatnya itu adalah keyakinan. Nah, mungkin sebelum nanti saya akan tambahkan, mungkin akan dijawab dulu sama Ibu Mega. Ya, jadi pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ini dari Pak Idrus. Jadi terkait keyakinan kelas, kenapa dikatakan keyakinan kelas? Karena namanya keyakinan kelas itu dia berakar dari diri siswa itu sendiri. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Helmi, itu di situ kita nantinya akan meminta kesepakatan bersama siswa. Apa kira-kira yang harus mereka perbaiki untuk diri mereka ke depan? Sehingga dari apa yang sudah mereka ungkapkan itu harus mereka yakini, harus mereka masukkan ke dalam hati mereka bahwa aku yakin bisa melakukan hal ini, aku yakin bisa memperbaiki hal ini. Jadi itu yang dimaksud kenapa harus disebut sebagai keyakinan belajar, ya, keyakinan kelas. Kemudian dengan kesepakatan, berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan itu kita baru sepakat dulu, baru sepakat apa kira-kira yang harus kita buat. Nah, setelah kita sepakati, baru itu kita yakini, dan kalimatnya kita harus rubah dari yang negatif menjadi ke yang positif. Karena kalau kata orang itu mengatakan kepada anak itu, jangan lewat situ, ya, kata-kata yang negatif, ya. Jadi kita harus merubah dia untuk melakukan, ya, bukan melarang, melakukan. Jadi yang kalimat yang negatif itu harus kita rubah kalimat positif, melakukan, merubah dari yang tidak baik ke yang baik. Jadi seperti itu. Kemudian terkait yang kedua tentang posisi manajer, memang sejujurnya saya pribadi pun mengalami kewalahan, kesulitan sekali untuk menerapkan yang namanya manajer. Kita paling banyak di menghukum, karena itu sejujurnya yang nyaman untuk menghukum itu kita, iya. Karena untuk melaksanakan posisi manajer itu yang kita butuhkan itu adalah ketabahan hati, kesabaran hati, kekuatan mental, seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu tiba-tiba terjadi. Jadi ini butuh waktu, butuh hal yang kita awali dulu dari hal-hal yang kecil. Untuk kasusnya Afdal itu menurut saya itu sudah terlalu besar. Tidak mungkin hanya satu orang guru yang bisa menangani dia, tidak mungkin hanya orang tuanya yang bisa menangani dia, karena itu sudah bukan termasuk kepada hal-hal yang sudah, kalau kasarnya ini tuh mungkin sudah ada penyakitnya tersendiri, mungkin karena faktor lingkungannya mungkin atau sebagainya. Jadi di sini posisi kita itu kita harus benar-benar bisa memahami dulu Afdal ini orangnya yang seperti apa. Dan di sini tidak boleh hanya satu orang guru.
harus dikolaborasikan oleh semua guru. Misalnya satu orang di sini yang berusaha mati-matian untuk membuat dia menjadi, sedangkan di sebelah ya cuek aja, tidak mau tahu, terserah ya. Yang seperti itu yang membuat kita sulit sekali menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi di sini ini memang butuh kolaborasi bersama karena ini adalah pembiasaan. Membiasakan membangun. Namanya membangun itu tidak ada hanya dalam sekejap mata. Kita butuh prosesnya, butuh waktunya, dan butuh yang namanya konsisten. Jadi apa yang kita katakan hari ini, kita harus berusaha bagaimana untuk kita bisa bertahan terhadap hal itu. Jadi itu memang yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kita di sini dituntut untuk mengikuti zamannya anak. Anak sekarang memang sudah benar-benar sulit untuk kita kerasin. Semakin kita keras kepada mereka, maka pasti mereka akan semakin melawan. Anak saya saja yang baru umur 3 tahun itu kalau dikerasin pasti sudah mulai melawan, seperti itu. Jadi apalagi kita menghadapi anak-anak SMP, itu anak-anak yang menghadapi masa-masanya mereka ingin mencari tahu, ingin mencoba. Jadi posisi kita sebagai manajer itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi ini butuh usaha yang ekstra dari kita semua. Tidak bisa hanya diserahkan kepada satu orang saja atau 2 orang atau kepada bagian kesiswaan, kepada bagian BK, tidak. Namun untuk seluruh sekolah. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itu tadi jawaban dari Ibu Melan. Di sini saya hanya sedikit menambahkan pertanyaan dari Pak Idrus terkait dengan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, tadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Melan. Namun di sini saya hanya sedikit menambahkan bahwa kenapa kita perlu meyakini, menggunakan kata keyakinan, tidak dengan tata tertib. Biasanya kalau kita memajang sesuatu di kelas yang menjadi acuan siswa bahwa tata tertib kelas misalnya ini, tapi tata tertib itu diganti dengan kata keyakinan. Nah, kenapa dengan keyakinan? Di sini tadi kalau bicara tentang keyakinan berarti apa yang menjadi keyakinan kita? Yang kita yakini dari dalam diri kita sendiri. Nah, ada 3 motivasi ya. Jadi seseorang atau murid itu melakukan sesuatu itu biasanya ini ada 3 motivasi. Jadi motivasi yang dia melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, dia melakukan sesuatu hanya ada karena unsur ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga adalah motivasi yang memang dia lakukan untuk itu muncul dari keinginan dari dirinya sendiri agar dia bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini. Jadi 3 motivasi itu yang perlu kita terapkan adalah motivasi yang ketiga ya. Jadi kata keyakinan itu yang perlu kita tulis, bahwa kalau bicara keyakinan berarti ketika anak itu melakukan sesuatu berarti dia motivasi yang muncul dari dalam dirinya itu adalah dia meyakini apa yang dia yang menjadi keyakinan dirinya, sehingga dia bisa lebih menghargai dirinya. Jadi tidak ada paksaan dari yang lain, baik itu untuk menghindari hukuman atau hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi lebih tepatnya itu adalah keyakinan. Jadi biasanya kalau bukan menghilangkan kata peraturan, karena kalau bicara peraturan berarti di situ ada motivasi mungkin 2 ya. Jadi bisa jadi kita hanya untuk menghindari hukuman ya. Jadi kita melakukan sesuatu, saya melakukan ini karena saya ingin menghindari hukuman. Jadi kita lakukan. Jadi ada unsur lain, tapi pada dasarnya tidak ada dari dalam dirinya.
Nah, itu kalau peraturan. Jadi kalau kata keyakinan, jadi keyakinan kelas, misalnya 1, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Nah, jadi mereka meyakini bahwa kita harus benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Jadi dia menyadari hal itu dari dalam dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dia bisa menghargai dirinya sendiri tanpa ada unsur atau motivasi lain. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan 5 posisi kontrol, penghukum, guru yang sebagai penghukum, dan posisi manajer. Memang kalau disiplin positifnya, yang disiplin positif itu adalah posisi guru di mana dia berada pada posisi manajer. Nah, memang untuk yang penghukum, ya kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Idrus bahwa mungkin pada saat kita mengatasi siswa tersebut, ya siswa yang bersangkutan, pada saat kita tidak berada pada posisi penghukum, nah tiba-tiba anak ini melakukan hal seperti itu, bagaimana kita apakah ada cara-cara lain yang dilakukan? Nah di sini kita berusaha untuk memahami, ya jadi kita kembali ke posisi kita sebagai guru, meskipun kita tidak pada posisi penghukum, kita berusaha untuk menjadi berada pada posisi manajer dengan memahami apa yang menjadi kendala anak tersebut. Bisa jadi anak tersebut kalau dia melakukan kesalahan sudah dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang kali, berarti anak tersebut mengalami kelainan pada dirinya, dan itu butuh penanganan baik dari guru, dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah, dan juga ada dari orang tua. Jadi di sini kita akan menyelesaikan masalah siswa tersebut bukan pada satu guru saja, tapi dengan kolaborasi dengan orang tua. Jadi kita memberitahukan bahwa anak tersebut sudah berulang kali melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang kurang baik di sekolah. Nah, meskipun itu tidak sekali dilakukan, tapi ini sudah berulang-ulang, berarti ini bukan lagi kesalahan dari guru, tapi ini sudah ada pada diri anak itu sendiri. Jadi ini sudah ada kaitannya dengan kelainan dari anak itu sendiri. Mungkin itu ada kelainan sehingga dia berbuat seperti itu, meskipun sudah ditangani, sudah dilakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Namun kalau itu selalu berulang, berarti dia mempunyai kelainan pada dirinya. Jadi mungkin seperti itu, sehingga bagaimana posisi kita untuk berada posisi manajer. Sebenarnya semua itu ada, ya di kita, di guru itu sebenarnya di 5 posisi itu ada. Hanya mungkin kalau pada posisi manajer itu yang biasanya kurang kita terapkan. Jadi bagaimana kita dengan minimalisir keadaan siswa dengan cara kita berada pada posisi manajer. Jadi seperti itu. Saya bisa menambahkan. Boleh Ibu. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada CGP, sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa dengan adanya CGP ini, yang pertama kita bisa berbagi ilmu, ya. Mungkin saja apa yang disampaikan ini ada beberapa yang sudah kita laksanakan, tapi kita tidak menyadari tentang itu. Dan kalau menurut saya, bagi saya pribadi, ada banyak hal sebenarnya yang perlu untuk kita laksanakan, tetapi masih terabaikan selama ini. Nah, tentang pertanyaan Pak Idrus tadi, apa sebab bukan peraturan, bukan tata tertib, tapi keyakinan. Nah, ini mungkin istilah ini adalah sesuatu yang ingin dibangun di program CGP ini. Jadi kalau selama ini, kalau peraturan atau tata tertib itu dia identik dengan yang dibuat oleh orang lain.
dibuat oleh orang lain, kemudian untuk individu-individu atau kelompok tertentu. Nah, sekarang antara keyakinan dan kesepakatan, tadi juga sempat disentil barangkali mengenai kesepakatan. Kalau menurut pengalaman saya dan menurut beberapa referensi ini saya bandingkan bahwa kalau kesepakatan itu bersifat sementara, misalnya kesepakatan belajar. Hari ini kita akan belajar berapa jam, kemudian kita sepakat untuk kita akan sering begitu mungkin di pelatihan-pelatihan, dan bahkan sebenarnya itu bagusnya diterapkan juga di kelas. Nah, kesepakatan itu jadi misalnya satu, semua siswa berkontribusi di dalam pembelajaran, semua anggota kelompok harus bekerja sama, ya kan? Dan itu kita minta siswa yang menyebutkan. Kemudian apa lagi? Misalnya kalau di pelatihan biasa begini, HP dinonaktifkan. Oke, misal berapa poin tentang kesepakatan. Jadi kita seperti itu dari diri kita, ya, itu kesepakatan. Nah, sekarang kalau keyakinan yang dimaksud di sini, kalau menurut saya ini, mohon maaf ini saya tidak berdasarkan teori. Keyakinan yang dimaksud di program CGP ini adalah suatu nilai positif yang hendak dibangun dalam waktu yang tidak singkat. Butuh proses, butuh belajar, butuh perbaikan, butuh pembenahan, butuh refleksi. Itu keyakinan. Makanya tadi coba saya ada berapa contoh keyakinan itu. Nah, hadir tepat waktu itu kan merupakan sesuatu yang ingin dibangun dalam nilai yang ingin dibangun, kedisiplinan yang ingin dibangun dalam waktu yang lama. Beda dia kan dengan ini, beda dengan misalnya harus bekerja sama di dalam kelompok. Itu hanya saat itu, hanya bersifat sementara. Itu kalau kesepakatan. Kalau keyakinan yang khususnya yang dimaksud yang di CGP ini adalah yang berkaitan dengan nilai positif, dalam hal ini disiplin yang ingin dibangun secara konsisten, butuh kolaborasi bersama, butuh refleksi. Makanya tadi disampaikan juga ini boleh ditinjau, bukan cuma boleh tapi memang harus ditinjau setiap mungkin 3 bulan, ditinjau secara bersama-sama, begitu ya, ditinjau secara bersama-sama apakah ini sudah dilaksanakan secara maksimal atau bagaimana. Demikian barangkali tambahan dari saya. Jadi keyakinan itu memang dari diri. Mengapa bukan peraturan? Karena peraturan itu bukan dibuat sendiri. Tapi kalau keyakinan itu dibuat sendiri. Jadi siswa ini digiring, dibelajarkan untuk dia membuat satu nilai yang nilai itu dia tahu, ya, dan dia sendiri ingin bangun. Begitu kira-kira. Itu ada hubungan dengan memahami diri, ya. Memahami diri ada hubungan dengan konsep merdeka belajar. Alhamdulillah ini pun adalah merupakan proses belajar kita. Dari teman-teman CGP, sekolah ini belajar. Ternyata masih banyak yang harus kita benahi. Demikian dulu, terima kasih. Iya, jadi ada sedikit yang ingin tambahkan menyangkut keyakinan kelas. Ini saya sudah melaksanakan itu yang namanya keyakinan kelas, itu di kelas 8A. Jadi waktu itu saya meminta mereka untuk menuliskan apa kira-kira yang harus kita perbaiki dalam diri kita sendiri. Nah, di situ mereka menuliskan banyak sekali tentang mengurangi bermain game, ke meja di luar, tidak terlambat, kemudian tidak mau bolos, ya banyak sekali yang mereka tuliskan. Nah, di situ saya meramunya menjadi sebuah kalimat positif. Jadi di situ ada tanggung jawab, kemudian ada menghargai, saling menghargai, seperti itu. Nah, saat mereka melakukan apa yang tertulis di
keyakinan kelas yang tidak, yang maksudnya melanggar apa yang sudah mereka yakini. Jadi saya setiap lewat hanya mengatakan seperti ini, selupa itu keyakinan kelas, tiba-tiba mereka langsung masukkan itu ke meja tanpa saya harus menghukum mereka. Jadi seperti itu. Jadi ketemu di mana saja dengan perwalian saya berusaha selalu mengingatkan keyakinan kelas itu sendiri, walaupun sejujurnya mereka tetap keras kepala. Tapi insya Allah dengan selalu kita ingatkan itu bisa tertanam ke dalam pikiran mereka. Kemudian untuk kesepakatan belajar juga, alhamdulillah kemarin sudah saya laksanakan, tapi baru satu kali itu kesepakatan belajar. Memang sulit sekali sebenarnya. Awalnya mereka iya sesuai dengan itu. Jadi selama mengajar saya tidak hapus itu kesepakatan kelas di sebelah kanan. Jadi saya selalu ingatkan, tidak boleh keluar masuk kelas. Akhirnya, oh iya ibu, maaf ibu, sorry ibu. Nah, seperti itu. Jadi yang seperti itu memang harus berulang-ulang. Iya, jadi sudah saya terapkan dan sudah saya rasakan memang sungguh berat sekali. Jadi ini yang bisa saya tambahkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum. Baik, itu tadi tambahan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Nela terkait dengan pernyataan ataupun pertanyaan dari Pak Idrus. Nah, kesimpulannya bahwa untuk menerapkan budaya positif ini kita memerlukan usaha yang keras, ya, dengan adanya dukungan dari semua pihak, sehingga apa yang menjadi penerapan kita di sekolah, terutama pada budaya positif itu insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tentunya kita di sini Bapak Ibu guru, jadi kita di sini hanya kita melaksanakan kegiatan ini adalah peran kita sebagai guru penggerak yang kita ikuti, program yang kita ikuti. Tapi sebenarnya semua guru-guru yang ada di sini adalah guru-guru yang hebat, ya, yang sama-sama kita menuntun anak-anak untuk mengarah ke yang lebih baik. Jadi semua di sini kita adalah Bapak Ibu guru yang sama-sama bekerja mencerdaskan anak-anak kita. Jadi semua adalah guru-guru yang hebat, ya. Jadi bagaimana kita bisa memajukan sekolah ini tentunya ada dukungan dari semuanya. Jadi mungkin ada tambahan lagi. Ya, ada. Oke, jadi Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga sudah sempat membuka PMM itu, kalau tidak salah tema yang ke-11 dia ada 4 modul mengenai budaya positif. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa keyakinan kelas itu disiplin positif yang harus kita budayakan di sekolah. Tadi sempat diberikan contoh mengenai keyakinan kelas, seperti contoh tadi di situ siswa harus hadir tepat waktu. Kayaknya itu bukan keyakinan, karena kita di sini membudayakan budaya positif. Yang berikut lagi mengenai keyakinan dan kesepakatan. Apakah dia harus kesepakatan itu dia keyakinan? Sebab di sini kita membudayakan keyakinan, sementara di kesepakatan itu tidak bisa kemeja harus di dalam, tidak bisa kita lari-lari di dalam kelas atau misalnya seperti apa, itu kan kesepakatan. Sementara keyakinan ini kita membangun budaya yang positif. Mungkin hanya itu dari saya. oke, terima kasih. Ini masih terkait dengan perbedaan kata keyakinan dan kesepakatan. Jadi kalau tadi pernyataan bahwa hadir tepat pada waktunya, hadir di kelas, nah itu adalah masuk pada kesepakatan. Jadi kata
keyakinan dan kesepakatan itu memang sebenarnya berbeda. Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kesepakatan itu berarti sesuatu yang kita buat adanya kesepakatan bersama dan jelas kita tahu konsekuensinya apa. Itu kalau kesepakatan. Kemudian kalau keyakinan berarti yang dibangun dari dalam diri individu itu yang muncul dari dalam dirinya, sehingga ketika dia melakukan sesuatu kesalahan berarti dia tahu apa yang menjadi keyakinannya. Dia berarti di situ salah atau melangkah dalam melanggar dari apa yang menjadi keyakinannya, begitu. Jadi memang mungkin dari kalimat kata ya, hadir tepat pada waktunya berarti mungkin itu bicara tentang kesepakatan. Hadir tepat pada waktunya berarti di situ ada konsekuensi. Jika siswa tidak hadir pada waktunya berarti ada sanksi yang akan diberikan. Ini Bu, tadi keyakinan, terus Ibu Kepala Sekolah minta contoh. Terus dari Ibu Melan itu keyakinan kelas itu tadi sempat misalnya hadir tepat waktu, itu keyakinan. Kemudian ada kesepakatan. Kesepakatan tadi sempat disampaikan misalnya jangan lari-lari di dalam kelas, itu kan kesepakatan. Ya, yang saya jadi permasalahkan itu saya berdasar pada keyakinan. Keyakinan itu membudayakan positif di sekolah. Jadi mungkin ada ilustrasi tadi itu yang jadi pemahaman bagi saya, di mana ini siswa tadi ditegur berapa kali sampai pada mungkin budaya positif yang disampaikan. Kemudian anak itu mungkin sedangkan kita lihat bersama banyak itu ilustrasi, tidak tahu sudah yang mana yang kita ambil di situ ya. Tadinya dia kasar sampai yang halus sampai yang ya, itu mungkin sudah budaya positif yang sifatnya pertanyaannya sudah yang tadi katanya siapa saja yang bisa membangunkan kamu, katanya Emma, ada orang tua, itu mungkin ya keyakinan ya. Jadi ini dari situ tadi keyakinan kelas itu tadi sempat ditulis, bahkan ada yang sudah menyampaikan, Ibu Helmi, saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Di situ tertulis bahwa harus tepat waktu. Jadi menurut saya keyakinan kelas itu, keyakinan itu merupakan budaya positif yang harus dibangun di dalam sekolah. Sementara kalau kesepakatan itu sama dengan yang tadi yang saya sentil itu, ini keyakinan harus tepat waktu. Jadi itu keyakinan atau tadi kan sudah dinyatakan Ibu Melan tadi kesepakatan, memang saya tahu tadi sudah ada Ibu Helmi bilang, Ibu Melan bilang sudah menuliskan keyakinan itu, kesepakatan itu jangan lari-lari misalnya di dalam kelas atau kemeja harus di dalam. Tapi tadi Ibu Helmi memberikan contoh kesepakatan itu harus hadir tepat waktu. Iya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, kita meminta kira-kira apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita sendiri, yang dari siswa itu sendiri, kesadaran dari diri mereka sendiri, apa kira-kira yang harus saya perbaiki dalam diri saya sendiri. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah nilai positif. Kan tidak mungkin kita pajang jangan kemeja jangan taruh di luar. Jadi kita buat kalimat yang sesingkat mungkin yang bisa dipahami oleh siswa. Untuk kalimat hadir tepat waktu itu lebih ke siswa yang terlambat seperti itu ya. Jadi siswa yang terlambat, siswa yang saat masuk ke dalam kelas itu terlambat, tidak ikut apel, kemudian jadi itu berhubungan dengan ketepatan mereka terhadap tanggung jawab yang diberikan, seperti itu. Jadi kan kesepakatan tidak mungkin 28 siswa misalnya di dalam kelas,
tidak mungkin kita tempelkan dalam keseluruhan apa yang ini. Jadi diramu dalam sebuah kalimat yang bisa menimbulkan nilai positif di dalam diri mereka, seperti itu. Jadi seperti itu, hadir tepat waktu itu diambil dari mereka sering terlambat, kemudian mereka tidak ikut apel, seperti itu. Jadi itu hanya diramu menjadi kalimat yang sederhana yang bisa mereka ingat. Mungkin seperti itu pemahaman dari saya. Nah, jadi untuk kata ini mungkin masing-masing kita sudah mendengar bersama apa yang menjadi keyakinan itu lahir dari kesepakatan yang kita ambil secara bersama, sehingga ketika itu kita terapkan secara terus-menerus sehingga akan menjadi sebuah keyakinan. Jadi kebiasaan. Nah, jadi dari kebiasaan itu yang nanti akan menjadi sebuah budaya. Jadi sehingga akan membentuk sebuah karakter. Jadi sesuatu yang kita lakukan dari yang tidak biasa jadi terbiasa, sehingga terbentuklah karakter yang baik. Nah, jadi mungkin ini nanti akan berkembang setelah dari sini. Jadi cukup sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi budaya positif. Nanti kita akan belajar bersama lagi ke depannya. Jadi sekian, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan testimoni tentang sosialisasi calon guru penggerak mengenai budaya positif. Saya merangkum testimoni ini dalam 4 poin. Yang pertama, dari cara penyampaian. Ada 3 orang guru calon penggerak yang bersama-sama berkolaborasi menyampaikan sosialisasi ini. Jadi mereka saling mendukung, saling memberikan kesempatan satu sama lain. Kemudian dari sisi penampilan penyampaian, calon guru penggerak menggunakan media IT, lebih khusus menggunakan Canva, sehingga benar-benar menarik apa yang disampaikan. Kemudian yang berikut dari sisi isi yang disampaikan atau yang disosialisasikan mengenai budaya positif. Ini merupakan hal yang sangat bermakna. Mengapa? Karena di samping teori-teori yang melandasi mengenai budaya positif ini, juga disertai dengan contoh-contoh aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Jadi mereka sudah laksanakan di sekolah ini, sehingga bagi peserta yang mengikuti sosialisasi pada saat itu, ini adalah merupakan hal yang menarik, merupakan hal yang bermakna. Kemudian dari sisi antusias penerima sosialisasi, yakni peserta. Ini peserta sangat antusias. Mengapa? Karena memang hal yang disampaikan ini relevan dengan kegiatan sehari-hari di sekolah. Merupakan hal yang sebenarnya juga dilakukan oleh guru-guru yang lain. Itu. Sehingga pada saat sosialisasi itu jadi sempat ada diskusi, ada pertanyaan dari peserta, dan ini benar-benar merupakan hal yang bisa menambah wawasan bagi peserta itu sendiri maupun calon guru penggerak. Nah, kemudian yang berikut, saya sebagai kepala sekolah sangat berharap bahwa calon guru penggerak ini adalah benar-benar bisa nanti akan menggerakkan
teman-teman guru yang ada di sekolah ini. Berharap agar apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak berupa ilmu yang didapat, kemudian aksi nyata yang dilakukan ini benar-benar menginspirasi teman-teman guru yang lainnya. Sehingga kalau sudah menginspirasi, berarti insya Allah akan menggerakkan. Jadi guru-guru akan dengan sendirinya akan merasa tergerak dan bergerak untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman calon guru penggerak. Jadi alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dengan adanya program guru penggerak ini. Sangat-sangat membantu kegiatan di sekolah, terutama pemahaman mengenai merdeka belajar, dan yang terakhir ini apa yang sudah disosialisasikan mengenai budaya positif. Demikian testimoni dari saya. Sukses untuk CGP SMP Negeri 5 Pabeangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.